ikutin terus perjalanan kita edisi Eropa, khususnya hari ini di kota Ljubljana, Slovenia. Selamat pagi guys, dari kota Ljubljana, ibu kotanya Slovenia. Sekarang jam berapakah? Ini jam 8:05 waktu Ljubljana. Kita lagi di teras hotel, mau breakfast, tapi duduk sebentar di sini sambil vape dan mau cerita sedikit pengalaman dari perjalanan Venesia menuju Ljubljana semalam kemarin sore, tapi tibanya jam 8 malam. Syukurnya pas stasiunnya itu cuma 5 menit kurang dari hotel, jadi cepet banget sampai di hotel. Jam 8:10 lah, habis itu check in, terus ngurusin laundry karena besok sudah berangkat lagi. Ljubljana ini 2 malam teknisnya, tapi di yang efektif tuh cuma hari ini doang, jadi harus jalan-jalan dari pagi sampai malam. Hujan guys, gerimis. Jadi inilah gunanya kita bawa coat hujan, raincoat. Nah, jadi kita bisa water resistant kayak begini. Kita sekarang mau ke salah satu maskot kota Ljubljana. Susah banget ngomong sebutin nama kota satu ini karena penulisan dan pronunciation-nya berbeda. Dia banyakkan huruf mati gitu loh, LJBU gitu, kayak Ljubljana gitu. Kita lihat map sebentar. Udah lihat mapnya. Kalau udah hujan begini udah siap-siap lah, badan harus kuat nahan dingin sama angin sama air. Nambah speed aja biar sampai sana nggak kebasahan. Ini lokasi hotelnya bagus banget di tengah kota, 5 menit dari bus station. Dan mau ke Dragon Statue ini itu juga 5 menit aja jalan kaki, deket banget. Di sini jalannya bagus sekali loh, rapi. Aspalnya tuh kayaknya masih baru. Terus pedestriannya atau jalur pejalan kakinya juga rapi banget, bagus. Di luar ekspektasi sih. Bagus kotanya. Nggak ada orang guys, sepi banget. Traveling with Head jalan sendirian. Nah, di sini jaraknya deket-deket ya. Kalau ini ke jembatannya dulu, kita mau ke bridge-nya dulu. Ini juga salah satu objek pariwisata, objek wisata yang favorit orang datengin saat berkunjung ke Ljubljana. Habis itu baru kita muter balik karena dia arahnya berlawanan tapi jaraknya cuma 300 meter satu sama lain. What is this? This is our greater writer of Ponets. Okay. He wrote our national. Oh, nice. Yes. National anthem. Yes. So he's a composer. Yes. Oke. Jadi ini adalah patung seorang komposer atau pencipta lagu untuk national anthem-nya. Thank you guys so much. Bye. Have a good day. Thank me. Banyak banget burungnya tuh. Pada terbang. Ini dia 3 jembatan atau 3 bridges of Ljubljana. Ada 3, 1, 2, dan 3. Lalu yang tadi patungnya persis di arah sana. Kalian bisa lihat teman-teman. Nah, itu adalah komposer lagu nasional dari Slovenia, official. Nah, di sini ada traditional market, jadi benar-benar turistik, jualan wine, jualan keju, jualan teh, banyak banget, sampai ada aksesori-aksesori negara Slovenia. Tapi nggak juga, ternyata kalau setelah diamatin ini ada beberapa outlet negara-negara beda. Itu kayak ada Finland,
ada Australia, ada Jordan, ada Montenegro, Georgia, Lithuania, Albania, banyak banget. Kita mau ke lebih tengah. Lagi ada yang nyanyi lagu apa nggak tahu. Tapi kayaknya melodinya enak juga. Banyak banget negara di sini, tapi penasaran Indonesia nggak ketemu ya. Bahkan ada Thailand. Harusnya sih Indonesia juga ada ya. Meksiko aja ada. United States juga ada. Kita coba cari ada nggak outlet Indonesia. Kalau ada kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang jualan. Kayaknya ini dari yang jualan tuh bener-bener asli orang sana. Ada Turki. Indonesia mana ya? Coba kita cari ya. Dari ujung ke ujung nyari Indonesia nggak ada outletnya. Kalau ada kan kita bisa ajak ngobrol ya. Apakah ini mereka dari kedutaan atau dari mana? Tapi emang nggak ada sih. Ini udah dari ujung ke ujung. Saya telusurin, saya sisirin. Apa sih bahasanya? Nggak ada Indonesia. Fix nggak ada Indonesia. Ternyata di sana masih ada beberapa outlet. Coba kita cek lagi deh. Nggak ada cuy, Indo. Kayak mana nih? Tuh, ini udah sampai ujung kita jalan. Nah, jadi ini udah kayak letter L kita jalannya. Emang ternyata nggak ada Indonesia ya. Ini kalian bisa lihat nggak sih ini petnya? Ini bukan anabul, bukan kucing, bukan anjing. Tapi ini dia bawa petnya kayak gini cuy. Dan ini anti mainstream banget sih. Ini parah ya. Kebayang nggak sih di Indo tuh kita punya pet, bawanya gitu jalan-jalannya. Jadi yang punya tuh yang ini nih, bapak ini, om ini nih. Nah, terus ini dia petnya nih. Asli saya impress loh sama anti mainstreamnya dia, keren banget. Dan dia jinak banget. Tuh, ini bener-bener deket. Dan saya mau selfie bareng sama dia. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Keren ya. Kalau ini lagi lewatin pasar tradisionalnya, lebih tradisional lagi karena yang dijual itu buah, sayur, tapi nggak lihat ada ikan, daging dan lain-lain. Cuma ada buah dan sayuran. Buahnya seger-seger banget, sayurnya luar biasa, hijau, benar-benar jadi kayak pengen masak gitu kalau ngeliat buah dan sayurannya yang seger. Jadi kalau kalian kesini, udah ke Three Bridges itu, udah muter-muter daerah sini itu, udah banyak yang kalian bisa explore. Dan ini meskipun pasar buah, sayuran, tapi nggak ada bau sama sekali, nggak ada bau sayur busuk atau buah busuk. Benar-benar bersih, seger, kering.
Sebenarnya tuh agak kecewa sih sama Telkomsel nih ya. Saya kan tuh belinya paket roaming yang 30 hari 600.000 15 GB untuk paket data. Semua aplikasi yang nggak penting di handphone saya tuh saya nggak pakai gitu kan. Hanya pakai Google Maps sama Uber sama Google untuk browsing gitu. Jadi kalau mau tahu sesuatu tuh nggak bisa akses internet, akhirnya harus nanya orang. Dan bagusnya di sini orang-orangnya cukup ramah, cukup bantu, dan cukup informatif lah mereka. Ada satu patung di belakang saya ini namanya Vodnik. Jadi saya nggak tahu ini siapa dan sejarahnya bagaimana. Jadi Vodnik ini adalah seorang priest dan juga jurnalis, dan namanya cukup besar di negara Slovenia ini. Jadi priest and journalist. Terus ini ada kerajinan bambu dan rotan. Ini kayak Indonesia punya ya. Nih, apa jangan-jangan diimpor dari Indonesia malah. Itu bahkan ada tempat kucing, kayak buat kucing yang ini lucu banget ya. Terus ada kursi kecil buat kids, buat baby. Terus ini kayak wadah buat sayur buah gitu. Bagus-bagus. Nah, ini juga salah satu ikon penting kota Ljubljana, yakni Dragon Bridge. Jembatannya ini nggak panjang, cuma sekitar 150 meter, 100 meteran. Dan di tiap sudut dari jembatan ini artinya ada 4 titik, itu ada patung naga. Itu dia. Makanya disebut sebagai Dragon Bridge. Di sini bagusnya orang Inggrisnya lebih excellent dibandingkan orang Itali. Kalau kita nanya random people aja di jalan, udah nanya beberapa orang nih, Inggrisnya bagus-bagus banget. Pronunciation-nya clear dan grammarnya juga bagus. Jadi kalau tadi agak kesulitan nyari alamat karena internet koneksi saya nggak bisa berfungsi baik di sini, bahkan nggak ada signalnya full, ada 3G. Dan harusnya Slovenia tercover sama paket roaming yang saya beli. Tapi terbantu sama orang-orang yang cukup bisa informatif di sini. Kita mau naik ke atas kastil di atas, castle di atas. Pilihannya ada 2. Kalian bisa pakai tangga, which is manual artinya, atau kalian bisa pakai kereta ke atas. Tapi harus berbayar pastinya. Mau cari tahu dulu harganya berapa. Jadi kalau cuma mau naik doang itu harganya 2,20. Kalau bolak-balik itu 4 euro. Kalau beli tiket return itu 4 euro. Ini kita udah beli, tapi kalau cuma single aja bayarnya 2,20 euro. Jadi kalau kalian memang pengen sekalian belinya langsung 2 aja return. Jadi bayarnya 4 euro bukan 4,40. Jadi bukan kereta ternyata, tapi ini tuh ada relnya. Tapi kita bakal naik kayak lift gitulah, lift kaca gitu, cukup besar ukurannya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita masih nunggu keretanya, bukan kereta ya, liftnya baru kita naik ke atas. Sebenarnya kalau kalian pengen benar-benar enjoying the experiences, kalian tuh bisa pakai manual tangga. Cuman kalau saya bukan nggak mau naik tangga atau malas, tapi lutut saya itu lagi nggak bisa, memang dipakai buat naik tangga. Terlebih ini anak tangganya banyak sekali sampai ke kastil. Jadi kita pakai lift dulu ya. Ini liftnya nggak langsung jalan, tapi harus nungguin beberapa penumpang biar efisien kali ya dan efektif. Kalau udah full penumpangnya baru kita mulai naik ke atas. Dan mau cerita sedikit pengalaman, sebenarnya kecewa banget sama Telkomsel. Semoga orang Telkomsel nonton, semoga juga orang BUMN bisa lihat. Jadi saya sampai sekarang dari kemarin sebenarnya itu nggak bisa pakai internet sama sekali. Semua settingannya udah di reset, diatur, tapi tetap nggak bisa juga mengakses internet. Jadi sangat-sangat kecewa. Padahal
paket roaming continents yang saya beli itu harusnya valid untuk negara-negara yang saya kunjungi. Sekarang kita udah naik ke dalam kereta alias lift kacanya. Nah ini kita ada beberapa transport untuk naik seperti ini, tapi bukan di Slovenia, tapi beberapa negara kayak Zagreb juga Kroasia punya semacam ini, tapi mereka kayak tradisional train gitu. Nah ini kalau versi modernnya. Wow, ini dia view dari perjalanan menuju Kassel. Look at the view, amazing view. Lumayan tinggi, jadi kalau pakai tangga manual ya lumayan lelah juga sih.